Shalom, Shalom. Horas, Horas. Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami Parhalado HKBP Bandung mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Demikian juga kepada jemaat yang saat ini juga sedang mengikuti ibadah ini secara live streaming, juga kami mengucapkan selamat mengikuti dan selamat beribadah. Minggu kita adalah Minggu Seksagesima atau 60 hari sebelum kebangkitan, dengan topik kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Marilah kita sejenak mengambil saat teduh, kita berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku ND nomor 18 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah kata Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih,
Engkau melihat dan mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak menunda, tetapi menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke tangan orang-orang berdosa. Dia menderita aib dan nista, dan akhirnya mati di kayu salib. Tolonglah kami, agar kami tahan dan bertekun dalam penderitaan seperti Dia, supaya nama-Mu bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dipermuliakan. Amin. Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang tertulis dalam Imamat 19 ayat 37. Demikian dikatakan, demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku, serta melakukan semuanya itu. Akulah Tuhan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita menundukkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Tuhan
Marilah kita mendengar firman Tuhan epistel minggu kita yang diambil dari 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita membacanya secara bergantian. Perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberikan pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Kita sama-sama. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan Warta Jemaat Minggu tanggal 12 Februari 2023 pukul 10 WIB. 1. Persembahan sosial gereja. Pada hari Minggu ini kita akan mengumpulkan persembahan sosial gereja kepada keluarga Nyonya Maria Syah Samosir Borusi Jabat, Jemaat Daerah 2 Antapani Arcamanik, sehubungan dengan telah meninggal dunia Bapak Bongsu Samosir di waktu yang lalu. 2. Pesta Huria dan Parheheon Sekolah Minggu HKBP Bandung. 1. Jadwal kegiatan Parheheon Sekolah Minggu HKBP Bandung dapat dibaca pada Warta Jemaat minggu ini. 2. Pada kebaktian hari ini setelah pembacaan Warta Jemaat, panitia akan memberikan penjelasan perihal pelaksanaan Pesta Huria dan Parheheon Sekolah Minggu. 3. Peletakan batu alas gedung gereja HKBP Sragen Resort Solo. Pada hari ini Minggu tanggal 12 Februari 2023 diadakan peletakan batu alas gedung gereja HKBP Sragen Resort Solo yang dipimpin oleh Opuyo Porus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Pendeta Resort, Pendeta Jason Simajutak menghadiri acara tersebut. 4. Kegiatan kategorial dan non-kategorial. Kegiatan kategorial dan non-kategorial di Gereja HKBP Bandung telah dimulai kembali, dilaksanakan dengan tatap muka di gereja. Jadwal selengkapnya dapat dibaca pada poin nomor 7 Warta Jemaat. Nomor 5, jadwal pertanyaan daerah. Pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 pukul 18 WIB. 1. Daerah 1 Riau, Patra Komala di rumah keluarga Albert Siregar, Inang Situa Megah Idawati Panggabean, alamat Jalan Rasamala nomor 6. 2. Daerah 3 Dago di rumah keluarga Insinyur Tahan Manaur Siahan, Inang Rosita Tio Ida Boru Huta Barat, alamat Ruang Serbaguna lantai 2 Gedung Rukan. 3. Daerah 4 Sarbuncip di rumah keluarga Sintua Manapang Siahan, Inang Saryana Boru Purba, alamat Setia Budi Regensi B nomor 74. 4. Daerah 8 Bypass Timur di rumah keluarga Situa Profesor Saragi, Inang Ventihot Nida Boru Tambunan, alamat Jalan Flora 6 nomor 90 Sumarekon. Pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 masuk pukul 18 WIB. 1. Daerah 2 Antapani Arcamanik di rumah keluarga daerah Antapani Arcamanik, alamat Ruang Serbaguna lantai 2 Gedung Rukan. 2. Daerah 6 Bansel di rumah keluarga Situa Mangapul SM Sitinjak, Inang Nurhayati Boru Sihotang, alamat Jalan Neng Seret nomor 20. 3. Daerah 7 Pajajaran di rumah keluarga daerah Pajajaran, alamat gereja. Nomor 4. Daerah 5 Malabar, keluarga daerah Malabar, alamat Ruang Konsistori lantai 1 Gedung Rukan. Nomor 6. Rapat Majelis Pekerja Sinode dalam kurung MPS pada hari Senin sampai dengan hari Rabu tanggal 13 sampai dengan 15 Februari 2023 bertempat di PA Raja Tarutung akan diadakan rapat Majelis Pekerja Sinode
Pendeta Resot akan mengikuti rapat tersebut. Kita doakan kiranya rapat tersebut dapat terlaksana dengan baik. Nomor 7, informasi. Pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023, kantor gereja akan tutup sehubungan dengan Israt Miraj yang merupakan hari libur besar. 2, berita dan keuangan untuk Warta Jemaat tanggal 19 Februari 2023 diterima paling lambat hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 selambat-lambatnya pukul 12 WIB untuk keuangan dan pukul 13 WIB untuk berita. Demikian Warta Jemaat pada minggu ini. Tuhan memberkati. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Inang Pendeta Lilis Boru Siregar, Dongan Parhalado, Amang Inang Naposo Bulung, dan seluruh jemaat yang hadir, baik langsung maupun yang mengikuti kebaktian melalui live streaming. Atas nama Panitia Pesta Huria dan Parheheon Sekolah Minggu HKBP Bandung tahun 2023, izinkan kami mengundang seluruh jemaat untuk berperan aktif dalam mendukung Pesta Huria dan Parheheon Sekolah Minggu HKBP Bandung tahun 2023. Pelaksanaan Pesta Huria dan Parheheon Sekolah Minggu akan diadakan pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2023 bertempat di Gereja HKBP Bandung atau di gedung gereja ini. Adapun program kegiatan pelaksanaan Pesta Huria dan Parheheon Sekolah Minggu tersebut adalah sebagai berikut. 1. Melaksanakan perlombaan anak sekolah minggu yang akan disosialisasikan kepada setiap week pada kesempatan kebaktian anak sekolah minggu. 2. Pemberian ulos kepada para donatur. 3. Penjualan parsel buah kepada jemaat. 4. Tortor dari setiap week disertai dengan penyerahan sakti-sakti, di mana tortornya akan dipertandingkan dan dinilai oleh tim juri. Untuk penjelasan dan teknis pelaksanaannya akan kami presentasikan di setiap week. Sesuai dengan hasil keputusan bersama dalam rapat Huria, tujuan kegiatan Pesta Huria dan Parheheon Sekolah Minggu HKBP Bandung tahun 2023 adalah dalam rangka pencarian dana secara gotong royong demi berlangsungnya program pelayanan gereja kita di tahun 2023 ini. Melalui kerjasama, dukungan, dan perhatian dari seluruh jemaat, kami harapkan pelaksanaan Pesta Huria dan Parheheon Sekolah Minggu HKBP Bandung tahun 2023 ini dapat berjalan dengan baik dengan penuh sukacita. Untuk itu, kami berharap agar semua jemaat mendukung Pesta Huria dan Parheheon Sekolah Minggu ini agar dapat berlangsung dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Akhir kata,
kami dari Panitia Pesta Huriah dan Parheheon Sekolah Minggu HKBP Bandung mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Bola
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, untuk minggu hari ini firman Tuhan akan menguatkan kita. Tertulis dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan, kami akan bacakan untuk kita. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikianlah untuk firman Tuhan bagi kita. Shalom Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Selamat hari Minggu bagi kita. Songoni manang di hamuna amanami nanami na mengikuti secara live streaming. Toktong mahudok kami selamat hari Minggu. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, untuk minggu hari ini tentunya kita masih belum lupa pada minggu Septuagesima, 70 hari sebelum kebangkitan. Di paingot dohita di topik ni mingguta gabe siula hatai mahamu unang holan pananginangi. Itu tahe? Jadilah pelaku firman, tidak hanya pendengar. Maka untuk minggu Seksagesima hari ini, untuk 60 hari sebelum kebangkitannya, kita diingatkan, dia do tua ni halak siulahon hatai dakkolan pananginangi. Maka tua ni halak na daulat marroha. Itu adalah bukti pakorhon ni halak na mangulahon na mameok hatani debata mertua mah hatuau. Berbahagialah siapa yang melakukan perintahnya dan tidak hanya pendengar. Sehingga setiap minggu kita pasti mendengar setelah pembacaan epistel, mertua manatu mangihon hatani debata jala na upeopsa. Kita berbahagia, firman kita dengar. Tapi untuk menunjukkan kebahagiaan kita akan firman yang kita dengar, kita harus melakukannya, menerapkannya. Sehingga kebahagiaan kita total sebagai anak-anak Allah. Hatuau las neroha adalah kebahagiaan. Mertua dohita ditikion nang peudan alesa hati tatu gereja. Mertua dohita manginang berbahagia dokan atong pasatamu nama studi holos samuna itu Tuhani unang bedi buan nong mulak muse imanian naikon patuduhonon ditulpukon tuhita. Maka sebagai anak-anak Allah, kita saat ini yang sudah menjalani kehidupan ini,
Apalagi di tahun 2023, masih sekejap mata kita sudah menjalani Februari, sudah berlalu Januari. Februari penuh bulan kasih sayang dota hedokon, bulan Valentin. Maka Bapak Ibu, untuk mencapai suatu kebahagiaan hidup sebagai orang Kristen sejati, sebagai anak-anak Allah, kebahagiaan yang bagaimana yang harus kita capai? Dan apa dasarnya kita untuk selalu mencapai, menginginkan? Dan pastinya sebagai manusia biasa, sudedohi tahun ngolu tahun menginginkan kebahagiaan lasne roha. Dan adong halakna menginginkan ngoluna di bagasan arsak holso penderitaan. Pasti kita ingin sekali hidup kita selalu berbahagia. Maka ketika ayat pertama tadi mengingatkan kepada kita berbahagialah, berbahagia yang dikatakan adalah orang yang hidupnya tidak bercela. Buhado medelani ngulu asa unang tercela, unang sisurahan, hidup tidak ada cacat atau noda, tidak ada kejahatan. Untuk mencapai ini, tua kebahagiaan, tua ni halak na daulat marroha. Melodidok halak na daulat adalah saleh, hidup jujur, hidup adil, hidup setia, hidup sabar, hidup rendah hati, hidup penuh dengan pengampunan. Dan tokoh Alkitab yang dikatakan seorang yang saleh sangat menginspirasi kita adalah Ayub. Marsahit pe ibana, diuhumi donganna ibana, dangadong dibana rimas, dangadong di ibana dendam, dipaingot ibana do dongan nai. Dia sangat menginspirasi kita. Tokoh yang selalu menunjukkan kesetiaan, kesabaran, kerendahan hati, dan ketulusan, tentunya adalah kesetiaan. Maka Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Allah yang sudah menerima kasih karunia di dalam iman kepada Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita. Apa yang menjadi suatu gambaran bagi kita? Nah, kaning untuk mencapai kebahagiaan ini, kalau kita diingatkan oleh pemazmur di sini, kita harus menjaga integritas kita sebagai anak-anak Allah. Sebagai orang-orang baru yang sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Dia magambaran di dirita, nguluta. Integritas harus jelas. Dan identitas kita juga. Ahado, di dia do budaya ni halak Kristen, budaya ni halak naporsea. Attitude-nya mana, nah gitu. Kualitas juga perlu. Nilai kita sebagai orang Kristen sangat mahal di dalam darahnya. Unang bedi parmiam-miam. Udar di Kristus nabadia inang manubus hita. Unang biadong mangulahona kana sudinggan naso inalamohona. Nilainya harus tinggi sebagai orang Kristen. Dan moralitas. Buhado hita nuaing. Kalau kita mau menunjukkan bahwa kita sudah memegang perintahnya, melakukan apa yang hendak diingatkan oleh firman-Nya, hidup kita menunjukkan kesalehan, kejujuran, kesetiaan, kesabaran, ketulusan, keadilan, rendah hati, tidak pelin-pelan, penuh pengampunan, dan tentunya itu semua harus menjadi ciri khas orang-orang yang sudah menerima firman hidup di dalam keselamatan itu, menjadi style, ciri khas orang-orang yang sudah mau menuruti jalannya di dalam kebenaran, di dalam Taurat Tuhan. Maka untuk itu, dalam setiap keadaan kita, setiap hari ngulut tahun, naikon mardala do tujulu, maka ketika kita hendak menunjukkan bagaimana integritas identitas kita tadi, selalulah mencari hikmat Tuhan
di dalam firman-Nya, di dalam Taurat-Nya. Dan hikmat Tuhan adalah telah dinyatakan di tengah-tengah kita. Hikmat Allah adalah Yesus Kristus. Sehingga ketika kita selalu mencari hikmat Allah di dalam firman-Nya, di dalam hukum-Nya, di dalam perintah-Nya, karena firman-Nya akan menjadi pedoman kita, pondasi kita, peringatan bagi kita. Sehingga disitulah hikmat kita temukan. Kita akan menemukan kebahagiaan hidup dan kepuasan hidup. Dangadong be ungut-ungut dingulu naung tajalo nagoklas ni roha. Dan itulah yang hendak diingatkan oleh nats ini. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di bagasan hatanaido dame rohatta. Di bagasan hatanaido boy hita mamereng dia nadinggan. Di bagasan hatanai patik nai boy doi mangalehon tu hita pikiran natorang. Di bagasan tod dinaido hita, di bagasan holong naido hita. Gabe malum sonang tahilala. Gabe lasma rohata madalani hasianganon tungpe gok aka parukilon. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, dosa yang paling besar dan yang tidak masuk akal adalah kita sebagai orang Kristen yang harusnya menunjukkan kehidupan yang diinginkan oleh Tuhan, sehingga molo didok lului hamuma harajau ne di bata dungita bonon nama tuhamu aka odeng ninna. Dosa yang paling besar adalah dan yang tidak masuk akal bagi orang Kristen adalah dengan menipu diri sendiri, yakni tidak merasakan berkat dari Tuhan. Jadi saya masih hol rohana mengelului arta. Dia membohongi diri sendiri. Dan dia mengkhianati diri sendiri dengan egois, tinggi hati, sombong dan lain sebagainya. Dangadong be kesalehan nih, dangadong be hadaulat nih. Dan dia sudah menyusahkan dirinya sendiri. Holan mangaririt arta, mangeluli arta, papungun arta di Portebion. Dia sampai tidak ingat waktu untuk bersekutu. Hanya di dunia saja. Sehingga dengan mencari kebahagiaan di dunia ini yang tidak abadi dan tidak kekal, ketika setiap orang bekerja siang dan malam lembur sampai tidak menjaga kesehatan, dia hanya mendefinisikan dirinya aman kalau sudah banyak harta, kalau sudah kaya, punya rumah, mobil, segalanya, mendefinisikan dirinya aman. Bah mertua hubah dapok muka rejo di inganan diasar ni hepengi puang meloninna imadah. Mendefinisikan dirinya untuk hal dunia, sehingga dia melakukan segala cara untuk menggapai itu. Dan ketika banyak orang juga mendefinisikan hidupnya dengan banyaknya keturunan, marsakibana molos sumarna manguli anak do beruna. Marsa kibana molos marna adong keturunan di anak konna. Alay molo nung adedok imbertua hubah gudang pumpuang ninna. Kita merasa itu menjadi suatu definisi hidup untuk menunjukkan kebanggaan. Perlu do memang anggo di haporti bionon. Dan itu juga tentunya masih menjadi suatu kebanggaan. Alay dia do molo swadong ya nakon, molo sumarna manguli dope, ba alani arsak, olo madiula akan aso siulaon di haporti bion. Maka dang saleh be, dang daulat be, gabe ramago malas ni roha. Kalau sudah itu menjadi definisi hidup. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mencapai kebahagiaan itu di dalam Tuhan. Sulit donwaing menciptakan kebahagiaan di nguluta. Kalau ada sebuah status yang mengatakan bahagia itu simple, moloninna, bersyukur saja dalam hidup.
tohodoi. Bahagia itu simpel, lakukan saja kebaikan semampumu. Betul, tidak usah memikirkan hal yang besar. Dan bahagia itu simpel, yakni jangan andalkan dirimu, tapi mintalah kekuatan dari Tuhan. Memang melota pangasahon gugutta dirita magodo kebahagiaan ilas nirohai. Jangan pernah mengeluh, tapi biarkan hidup mengalir karena Tuhan telah mengaturkan kehidupan kita. Ketika itu menjadi suatu andalan kita, tentu kita sudah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus tanpa harus memikirkan hal-hal dunia ini. Simpel do untuk bahagia di dalam kasih Tuhan. Nasopola memikir honakana asing. Sehingga kita mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Mari hidup untuk berkarya dan menjadi berkat. Sehingga firman-Nya, hukumnya, Tauratnya, perintahnya, molo naing sonang dorohatta madalani ngoluon, nungata jalo hatanai, molo taulahon. Pemazmur mengatakan, melakukan firman-Nya, perintahnya, bukanlah menjadi beban dan bukan menjadi paksaan, melainkan semua hukum dan perintahnya adalah menghidupkan, membebaskan, dan mengubahkan, juga menyelamatkan kita dari segala yang bisa menghalangi kita di dunia ini. Sehingga melakukan firman-Nya, hukumnya, hatanai, sude gabe hasonangat doi lasniroha dihita mulutaulahun dohot denggan. Yesus Kristus adalah realitas Taurat hidup. Dan dia adalah hikmat Allah. Maka kehadirannya ke dunia ini sebagai manusia atau sebagai anak Allah, dia melakukan kebenaran, dia tidak bercela. Sehingga dia juga menjadi pendamai, penyembuh dan pengampun. Kita yang sudah menerima keselamatan itu, maka nats ini juga mengingatkan kepada kita upah besar bagi orang yang hidup, yang mau dan yang rela melakukan hukum dan perintahnya, tentu adalah dia tidak mau hidup dalam dosa dan kegelapan dalam dunia ini yang merugikan dia. Sehingga kita dangolobe sai dirajai haportibion, dirajai sibolis, dirajai haholomun naung majalo haluauni. Maka upah setiap orang yang mau setia, yang mau rela melakukan hukum dan perintahnya dengan baik, tidak menodai dirinya, hidup kita tentu akan dijamin oleh Tuhan. Idunakaning kurni amai ai arta di portibion lausal pudusa sude molonina di baheni iko porsia baunang biragu moloneng mangulahon hatai, moloneng mian di bagasan hatai. Sehingga memang ketika kita mau setia, rela, bersuka hati di dalam lasniroha mangulahon hatai, setia di dalam doa, memuji memuliakan namanya, mau memberitakan firman-Nya dengan sukacita, melayani di dalam sukacita, menjaga pikiran, perkataan, perbuatan, disitulah hati yang mau dipimpin oleh Roh Kudus dan dia mau memperoleh kebahagiaan itu bukan di dunia tetapi di dalam firman-Nya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai realitas Taurat hidup. Sehingga untuk itu Bapak Ibu jemaat yang terkasih, hidup kudus, saleh, jujur, adil, tulus, sabar,
berbahagia di dalam Tuhan adalah harus menjadi komitmen kita yang mau hidup benar di dalam Dia. Hidup bain sa di paingot mertua mahalak na mangulahon hatani di bata. Melakukan firman-Nya itulah yang menjadi kebahagiaan kita. Dan tema untuk di tahun profesionalisme dalam penata layanan tahun sentralisasi, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Taulahon hasitongan di bagasan pos neroha jala las marohata mangulahon sude hatanai dohot dinggan. Amin. Martang yang mahita. Terima kasih Bapa untuk segala berkat penyertaan-Mu, kekuatan dan sukacita yang masih Engkau berikan bagi kami, sehingga kami boleh beranjak dari tempat kami bersama memuji memuliakan di tempat kudus-Mu ini. Terima kasih Engkau telah menghantarkan setiap jemaat-Mu, dan untuk yang menyaksikan live streaming, biarlah kiranya Engkau yang selalu menyertai dan melihat apa yang kami lakukan, sehingga kuatkan kami di dalam Roh Kudus-Mu untuk boleh melakukan apa yang menjadi hukum dan perintah-Mu, dan disitulah kebahagiaan kami melakukannya di dalam sukacita tanpa beban dan paksaan, karena firman-Mu adalah menyelamatkan dan memberikan keselamatan bagi kami. Untuk setiap jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan yang menyembuhkan mereka dan memberikan semangat untuk setiap memakan obat, konsumsi, dan makanan minuman, biarlah itu menjadi penyemangat bagi mereka. Yang dalam kelemahan, kuatkan mereka untuk boleh bangkit dari kelemahan tersebut. Dan yang dalam duka cita, biarlah Tuhan yang menghibur, karena penghiburan yang kekal hanya ada padamu. Dan untuk saat ini, biarlah firman-Mu akan selalu tetap kami simpan di dalam hati kami, ajari kami untuk melakukannya. Ampunkan segala dosa kami Bapa, agar kami tetap layak menerima berkat-Mu. Dan di dalam Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita persiapkan persembahan kita untuk persembahan kedua dan sosial untuk jemaat kita. Kita bernyanyi.
tibur tanah sude sai monangamu mai nonamu se ibana doraja na togo nangi orope alona sumurut doi. Asimaroham alede batam pasat mahatam tubahi nama sudenani uladina posomik sai bai mamar tua sude jomabe. Gir mahamu manogu sude nahu nabegu maju adobe dihatani Yesus nasangak nokong sakap napa tulus di portibio. Jemaat diundang untuk berdiri, kita nyanyikan ayat 1. Gir mahamu manogu sudi nahu nabegu maju adobe dihatani Yesus nasangak nokong sakap napa tulus di portibio. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Demikian ibadah kita di siang hari ini. Amanginang jemaat yang terkasih, Shalom, selamat hari Minggu bagi kita.